Perkenalkan, nama saya Kimberly Lumansik dengan NIM 2314201134. Saya mahasiswa aktif Fakultas Kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dan pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Imogen King. Teori keperawatan Imogen King. Imogen King mengembangkan teori keperawatan yang berfokus pada hubungan interaksi antara perawat dan pasien. Teori ini menekankan pentingnya mendukung pasien dalam mencapai kesehatan optimal. Konsep dan sejarah teori keperawatan menurut Imogen King. Yang pertama ada interaksi. Teori ini menjelaskan secara interaksi antara perawat dan pasien mempengaruhi kesehatan. Perawat mengumpulkan informasi tentang faktor-faktor fisik, psikologis, dan sosial yang mempengaruhi kesehatan pasien. Yang kedua, teori lingkaran asuhan keperawatan. King mengembangkan model perawatan yang mencakup 3 tahap: pengamatan, diagnosis, dan perencanaan. Perawat melakukan interaksi dengan pasien dan mengembangkan rencana perawatan yang memenuhi kebutuhan unik mereka. Yang ketiga, adaptasi. Teori Imogen King juga mencakup adaptasi, di mana pasien menanggapi lingkungan sekitarnya dalam upaya untuk mempertahankan keseimbangan dan mencapai kesejahteraan fisik dan psikologis. Yang kelima, filosofi. King berpendapat bahwa tujuan utama perawat adalah membantu individu dan keluarga dalam mencapai keseimbangan dan kesejahteraan di seluruh aspek kehidupan mereka. Yang berikutnya melibatkan keluarga dan lingkungan dalam perencanaan perawat. Ada terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan keluarga pasien. Perawat harus memberikan pendidikan kesehatan yang tepat kepada keluarga pasien untuk memfasilitasi perencanaan perawatan yang lebih baik. Yang kedua ada support group. Perawat dapat memfasilitasi kelompok dukungan pasien dan keluarga untuk meningkatkan dukungan sosial dan mental. Yang ketiga ada pendidikan masyarakat. Perawat dapat membantu dalam pendidikan masyarakat tentang kesehatan dan kesejahteraan. Yang berikutnya adalah memperkuat interaksi antara perawat dan pasien. Yang pertama ada empati. Perawat harus mengembangkan empati dan memposisikan diri mereka pada posisi pasien untuk memahami kebutuhan mereka. Yang berikutnya keterbukaan komunikasi. Perawat harus membangun komunikasi yang terbuka dan percaya dengan pasien untuk memfasilitasi interaksi yang lebih baik. Dan berikutnya, respon yang adaptif. Perawat harus siap menjadi adaptif dan merespon kebutuhan pasien dengan tepat untuk meningkatkan kualitas perawatan. Selanjutnya adalah mendukung pasien dalam mencapai kesehatan optimal. Yang pertama ada gaya hidup sehat. Perawat dapat membantu pasien dalam mengembangkan gaya hidup sehat melalui pendidikan dan dukungan yang tepat. Dan yang kedua ada aktivitas fisik. Perawat dapat memotivasi pasien untuk beradaptasi dalam aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi kesehatan mereka. Dan yang terakhir adalah makanan bergizi. Perawat dapat memberikan dukungan dalam pemilihan makanan yang sehat dan gizi. Selanjutnya, penerapan teori ke dalam praktik keperawatan ada terbagi menjadi 4. Yang pertama, komunikasi yang membangun empati. Perawat harus mampu membangun hubungan empati dengan pasien yang melalui komunikasi yang positif dan mendukung. Dan yang kedua, perencanaan perawatan holistik. Perawat harus mengembangkan rencana perawatan yang memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial pasien. Yang ketiga, penggunaan teknologi yang tepat. Perawat harus menggunakan teknologi dengan bijaksana, termasuk memberikan pendidikan dan dukungan online kepada pasien. Yang keempat, pengelolaan stres.
Perawat harus membantu pasien mengidentifikasi dan mengelola stres untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Berikutnya, dukungan sosial. Dukungan sosial dari keluarga dan teman dapat mempengaruhi respon pasien terhadap kondisi kesehatan mereka. Dan berikutnya, kepuasan pasien. Pasien yang merasa puas dengan perawatan dan interaksi dengan perawat cenderung memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik. Berikutnya, pendidikan pasien. Pendidikan yang tepat mengenai kesehatan dan kondisi medis dapat membantu pasien memahami dan mengelola kondisi mereka. Berikutnya, pendidikan pasien. Pendidikan yang tepat mengenai kesehatan dan kondisi medis dapat membantu pasien memahami dan mengelola kondisi mereka. Dan yang terakhir ada reduksi stres. Stres dapat mempengaruhi kesehatan pasien. Perawat dapat membantu mengurangi stres pasien dengan memberikan dukungan dan sumber daya yang tepat. Sekian sedikit pembahasan dari teori Imogen King, kiranya dapat menambah wawasan teman-teman sekalian mengenai teori Imogen King. Dan di akhir video ini, saya ingin menjelaskan sedikit keunggulan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI Manado memiliki 6 fakultas dan 8 program studi. Di antaranya Fakultas Keperawatan, Program Studi Keperawatan, dan Profesi Nurse, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Program Studi Sastra. Jadi, bagi teman-teman yang masih bingung setelah lulus sekolah ingin kuliah di mana, tidak usah berpikir panjang. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado untuk meraih cita-cita dan menggapai masa depan.